Shalom umat Tuhan yang terberkati. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2024. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, mengasihi Allah seutuhnya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami agar mampu memahaminya dalam penyertaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Markus pasal 12 ayat 28-34. Dan sebagai ayat nats kita hari ini terambil dari Markus pasal 12 ayat 30 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Salah satu tahapan dalam kehidupan manusia yang membahagiakan adalah ketika berjumpa dengan orang yang kita kasihi dan dia pun mengasihi kita. Dalam relasi yang penuh kasih ini, maka akan dilalui banyak hal yang berkesan. Memang tidak senantiasa indah, namun dalam situasi yang diwarnai dengan perbedaan paham, bahkan konflik, tetap di sana ada getaran indah. Bahkan kalau kita harus melakukan sesuatu yang melampaui kebiasaan kita, termasuk berkorban, akan kita lakukan demi kekasih kita. Saat bertemu dengan orang yang pas dan nyaman, kita akan bersedia mengasihi dia dengan totalitas. Namun, bagaimana dengan relasi kita bersama Allah? Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dan bahkan bersedia berkorban atas kita, bagaimana kita meresponinya? Seruan Yesus dalam ayat nats kita kali ini patut untuk kita perhatikan. Mengasihi Tuhan secara totalitas, yaitu mengasihi dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Mengasihi dia secara totalitas, inilah bentuk respon yang berkenan oleh Allah. Seperti halnya saat kita dikasihi oleh seorang yang memang kita kasihi, maka kita akan meresponinya dengan mengasihi dia dengan seutuhnya. Saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah ketiga, yang sedang mengantarkan kita dalam perenungan kasih Tuhan Yesus atas kita yang luar biasa. Sebagaimana hari Minggu yang lalu, kita menemukan bacaan bagaimana Yesus mengekspresikan cintanya kepada bait Allah yang sudah dicemari oleh aksi jual beli yang telah mencemarkan kekudusan bait Allah dengan menggusir pedagang binatang persembahan dan membongkar meja penukar uang. Aksi ini dilakukan oleh Yesus bukan semata-mata untuk memulihkan bait Allah, namun juga bentuk kasih-Nya kepada orang-orang yang sudah tidak lagi membangun kepribadian dengan baik untuk dipulihkan agar mereka benar-benar hidup sebagai umat Allah. Dan untuk itu dia harus membayar harga yang mahal, yaitu dia dibenci dan dimusuhi. Namun respon yang tidak baik itu tidak pernah menyurutkan aksi Yesus untuk melakukan karya yang terbaik yang pada akhirnya mengantarkan dia mati di atas kayu salib. Kehidupan mengasihi Allah seperti inilah juga yang menjadi panggilan kita. Kita bersedia menanggung konsekuensi dari beriman kita kepada Yesus. Kita tetap melaksanakan karya yang terindah bagi dia meskipun kita harus membayarnya dengan harga yang mahal. Kesemuanya itu kita kerjakan sebagai bentuk kasih kita kepada dia secara totalitas. Dan karena itu, ingatlah akan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya melalui masa-masa Prapaskah ini kita semakin mengenal Tuhan dengan baik, sehingga kita bisa mengasihi dia dengan totalitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Begitu besarnya kasih-Mu pada kami sehingga Engkau mengaruniakan putra-Mu tunggal-Mu bagi keselamatan kami. Maka mampukanlah kami untuk mengasihi Engkau semakin utuh. Diberkatilah kehidupan kami sepanjang hari, dan saat Engkau mengizinkan kami mengalami pergumulan dan tantangan, tolonglah kami untuk tetap dapat menghadapi dan melewati kesemuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan keseharian kita dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara sekarang dan untuk selamanya.